Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang adab-adab atau sunnah-sunnah dalam majlis ta'lim. Pemirsa rahimakumullah, adapun adab-adab atau sunnah dalam majlis ta'lim adalah yang pertama ada namanya adab zahir. Kemudian yang kedua ada adab batin. Adapun adab-adab zahir, pemirsa rahimakumullah, bagaimana kita ini ada wudhu. Jadi sebelum kita melakukan atau masuk ke dalam majlis ta'lim, kita mengambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian kita duduk iftiros, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau malaikat Jibril duduk iftiros sampai menyentuh daripada lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duduk iftiros. Kemudian pemirsa rahimakumullah, kita duduk rapat-rapat. Dikatakan bahwa seandainya ada daun yang jatuh, maka daun-daun tersebut tidak akan pernah menyentuh tanah saking rapatnya. Maka daun-daun tersebut akan jatuh di pundak-pundak para sahabat manakala para sahabat dan Rasulullah SAW mengadakan majlis. Pemirsa rahimakumullah, kemudian disunahkan untuk memakai wangi-wangian, ya, disunahkan untuk memakai wangi-wangian karena malaikat suka dengan wewangian. Rasulullah SAW pun senang dengan wewangian. Ini sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pemirsa rahimakumullah, ya, setelah kita duduk rapat-rapat, bagaimana kita ini tawajuhkan hati kita. Kita tundukkan batin kita, hati kita ini bagaimana meluruskan daripada adab batin kita. Pertama kita bawa sifat ta'zim wal ihtiram. Apa itu sifat ta'zim wal ihtiram? Kita agungkan, kita muliakan daripada majlis yang agung tersebut. Kemudian pemirsa rahimakumullah, yang kedua yaitu tasdiq wal yaqin. Kita benarkan dan kita meyakini. Apa yang kita benarkan, apa yang kita yakini? Yang kita benarkan dan kita yakini adalah firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah yang akan disampaikan nanti. Jadi bagaimana manakala kita dengarkan daripada firman-firman Allah, kita benarkan, kita yakini. Begitu juga dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa rahimakumullah, setelah ada sifat tasdik wal yaqin, bagaimana ada ta'asur fil qalbi, ada kesan di dalam hati kita, memberikan kesan yang menyentuh hati kita. Seperti misalnya pemirsa rahimakumullah, kalau sesuatu yang tidak pernah kita lihat, misalnya, ya, melihat benda-benda yang aneh, benda-benda yang tidak pernah kita lihat, maka akan terkesan. Maka begitu juga pemirsa rahimakumullah, manakala kita berada dalam majelis, walaupun sering kita dengar, walaupun sering kita ulang-ulang kembali perkara-perkara kebesaran Allah misalnya, tentang keagungan Allah, maka seolah-olah baru kita mendengarnya. Kita ta'asur fil qalbi, ada kesan dalam hati kita. Sehingga apa? Akan ada kekuatan untuk apa? Niatul amal wa tabligh. Berniat untuk mengamalkan dan menyampaikannya kembali kepada orang lain. Pemirsa rahimakumullah, di dalam majlis apabila disebut nama Nabi Muhammad SAW, kita banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebut nama Nabi,
Ya, nama Nabi selain baginda Rasulullah SAW kita mengucapkan alaihissalam. Begitu juga apabila nama para malaikat disebut, kita juga ucapkan alaihissalam. Dan apabila disebut para ulama misalnya, ya, maka kita ucapkan rahmatullah alaih. Pemirsa rahimakumullah, ini tentang nama-nama para sahabat disebut, maka kita ucapkan radhiyallahu an. Begitu juga dengan ashabiyah, nama sahabat ashabiyah disebut, maka kita ucapkan radhiyallahu anha. Apabila tentang kebesaran Allah kita sebut, maka kita ucapkan Allah azza jalla jallaluh. Dan apabila kita mendengarkan berita-berita gembira tentang akhirat, maka kita memohon, ya, berharap agar kita ini dimasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam surganya, dan kita merasa senang mendengar daripada berita-berita gembira tentang perkara akhirat. Namun pemirsa rahimakumullah, manakala kita mendengar tentang ayat-ayat tentang azab-azab Allah yang menceritakan dengan bagaimana siksa-siksa di dalam kubur, di akhirat, kesusahan-kesusahan di padang mahsyar, maka kita ini berlindung kepada Allah agar kita diselamatkan nanti di yaumil akhir. Pemirsa rahimakumullah, jadi ini penting sekali kita ini untuk untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam majelis ta'lim. Karena begitu banyak fadilah yang kita akan dapatkan, di mana dalam majelis yang ada sunnah di dalamnya, kita akan diampuni dosa-dosa kita. Kemudian akan didoakan oleh para malaikat, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Nama kita dan kedua orang tua kita, ya, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelisnya para malaikat. Pemirsa rahimakumullah, ini penting sekali untuk bagaimana kita menjaga adab-adab kita dalam majelis, sehingga kita mendapatkan fadilah, mendapatkan keuntungan yang Allah SWT, yang Rasulullah SAW janjikan kepada umatnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.